Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu dosen, dan yang saya sayangi, Bapak Ibu hadirin sekalian, serta rekan-rekan seperjuangan. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kekuatan deep work menguasai fokus di era distraksi digital. Coba deh kita renungkan sejenak, kapan terakhir kali kita benar-benar tenggelam dalam suatu tugas tanpa ada notifikasi yang mengganggu, tanpa ada dorongan untuk memeriksa media sosial. Kita hidup di zaman yang serba terhubung, smartphone, email, notifikasi, media sosial, semua berebut untuk mendapatkan bagian dari perhatian kita. Kita seringkali hanya menjadi makhluk yang mudah terdistraksi. Di era ini, kemampuan yang paling berharga bukanlah kecepatan membalas email, melainkan kemampuan untuk fokus. Inilah mengapa saya ingin berbicara tentang sebuah konsep revolusioner yang sederhana, yaitu deep work. Deep work, seperti yang didefinisikan oleh penulis Cal Newport, adalah kemampuan untuk berfokus tanpa distraksi pada tugas menantang secara kognitif. Ini adalah upaya profesional yang mendorong kemampuan kognitif Anda hingga batas maksimalnya, menghasilkan nilai baru, meningkatkan keterampilan Anda, dan sulit untuk ditiru. Sebaliknya, ada shallow work atau pekerjaan dangkal. Tugas-tugas yang mudah dilakukan saat terdistraksi, seperti membalas email, rapat yang tidak terencana, atau mengelola media sosial. Pekerjaan dangkal perlu dilakukan, tetapi pekerjaan itu tidak menciptakan nilai inti yang membuat Anda unggul. Mengapa deep work penting di era digital? Di masa lalu, aset utama adalah modal finansial. Di era informasi ini, aset terbesar adalah informasi yang dikelola dengan baik dan kualitas output kita. Deep work memberikan 3 keunggulan kompetitif yang krusial. Yang pertama, belajar cepat. Ketika kita memfokuskan semua sumber daya mental kita pada satu konsep yang sulit, otak kita membentuk koneksi saraf yang lebih kuat dan lebih cepat. Ini berarti deep work adalah kunci untuk menguasai keterampilan baru dengan kecepatan yang luar biasa. Yang kedua, kualitas output tinggi. Kualitas pekerjaan adalah hasil dari waktu yang dihabiskan dikalikan dengan intensitas fokus. Kualitas sama dengan waktu yang dihabiskan. Ketika intensitas fokus kita rendah karena distraksi, kita harus menghabiskan waktu yang jauh lebih lama hanya untuk menghasilkan kualitas yang biasa-biasa saja. Deep work memastikan intensitas fokus kita maksimal. Yang ketiga, kepuasan dan makna. Orang yang tenggelam dalam deep work seringkali mengalami kondisi yang disebut flow, keadaan psikologis di mana seseorang merasa sepenuhnya terlibat dan menikmati proses yang sedang dikerjakannya. Hidup menjadi lebih bermakna ketika kita secara teratur menciptakan proses yang berharga melalui usaha mental yang terkonsentrasi. Gimana sih cara menguasai deep work? Menguasai fokus bukanlah bakat, melainkan kebiasaan yang harus dilatih. Kita harus berhenti mengkonsumsi informasi dan mulai berfokus pada produksi. Kita bisa jadwalkan blok deep work. Perlakukan sesi deep work seperti janji temu yang tidak dapat dibatalkan. Matikan notifikasi, tutup semua tab, dan dedikasikan 90-120 menit hanya untuk satu tugas paling penting. Lalu, tetap terapkan ritual. Ciptakan rutinitas sebelum memulai deep work. Misalnya membuat kopi, menyiapkan alat tulis, merumuskan target sesi, dan setelah selesai, seperti meninjau hasil, merencanakan sesi berikutnya. Lalu, rangkul kebosanan yang produktif. Saat Anda terdorong untuk memeriksa ponsel di sela-sela waktu istirahat, tahan dorongan itu. Latih otak Anda untuk merasa nyaman dengan keheningan dan kebosanan. Gunakan waktu istirahat untuk berjalan kaki,
bukan untuk berselancar di internet. Jangan buka handphone ya. Hadirin sekalian, di era digital yang telah memberikan kita alat yang luar biasa, tetapi juga menciptakan perang terhadap perhatian kita. Jika kita membiarkan lingkungan digital mendikte cara kita bekerja, maka akan selamanya terjebak dalam pusaran pekerjaan dangkal. Deep work bukanlah sekadar tips produktivitas. Ini adalah filosofi yang memberdayakan kita untuk mengambil kembali kendali atas pikiran dan waktu kita. Ini adalah kunci untuk individu yang langka dan tak tergantikan di pasar kerja yang kompetitif. Jadi, mari kita tinggalkan budaya notifikasi yang konstan, dan mari kita mulai membangun budaya fokus yang disengaja. Mari kita temukan kembali kepuasan yang datang dan melakukan pekerjaan yang benar-benar hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.